Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, percaya dengan hari akhir merupakan salah satu rukun iman. Kita semua tahu saat perjalanan dunia berakhir, maka manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Semua makhluk akan cemas menunggu balasan apa yang akan datang kepada mereka. Apakah surga dengan segala kenikmatan yang tak terhingga di dalamnya, ataukah neraka dengan api yang menyala-nyala? Dalam Quran surah Toha ayat 109, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan dia telah meridhoi perkataannya. Ayat tersebut sangat tegas mengatakan bahwa pada hari kiamat kelak tidak berguna pertolongan dari seseorang kepada orang lain, kecuali orang yang telah mendapatkan izin dan diridhoi Allah untuk memberi pertolongan. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pada hakikatnya kita semua adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas diri kita yang kita pimpin. Apakah selama kita hidup di dunia berlaku adil dan baik, ataukah justru sebaliknya? Semua itu tak akan lepas dari pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, akan jauh lebih berat lagi pertanggungjawaban kita kepada Allah apabila kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga atau bahkan pemimpin negara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah pemimpin bagi rakyatnya dan bertanggung jawab atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atasnya. Seorang hamba sahaya adalah penjaga harta tuannya dan dia bertanggung jawab atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Secara sederhana dari hadis tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa setiap kita adalah pemimpin dan akan mempertanggungjawabkan atas apa yang kita pimpin. Apabila kita menjadi pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri, insya Allah kita akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala saat kiamat kelak. Kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Di zaman seperti ini, cukup sulit menemukan pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Kebanyakan dari mereka akan menghabiskan masa mudanya untuk bersenang-senang. Ditambah lagi dengan maraknya media sosial seperti sekarang ini. Tentu hal ini menjadi ujian sekaligus godaan yang bisa menjerumuskan dalam perbuatan maksiat jika tidak memilah-milah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Yang dimaksud sabwah dalam hal ini bisa diartikan menyimpang ke jalan yang tidak benar. Lalu yang ketiga, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Oleh Imam An-Nawawi, makna dari hatinya terikat dengan masjid maksudnya adalah orang yang mencintai masjid dan selalu menjaga sholat berjamaah di dalamnya, dan bukan orang yang hanya duduk-duduk saja di masjid untuk menghilangkan penatnya. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Bagi kita semuanya yang masih enggan sholat berjamaah di masjid, terutama laki-laki, cobalah mulai sekarang sedikit demi sedikit untuk dibenahi. Apabila belum bisa berjamaah 5 waktu, cobalah 1 waktu terlebih dahulu. Kemudian esok harinya tambah 1 waktu lagi, dan seterusnya. Insya Allah dengan begitu kita bisa selamat dan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Oleh Ibnu Hajar menjelaskan yang dimaksud saling mencintai di jalan Allah adalah suami istri yang dipertemukan karena agama dan senantiasa saling mencintai karena agama. Semua yang dilakukan dan dikerjakan semasa hidup di dunia hanya untuk mencari ridho dari Allah. Keduanya sangat takut melanggar larangan Allah dan berbuat maksiat atau keburukan hanya untuk mengejar dunia. 2 orang seperti inilah yang insya Allah akan selamat dari siksa dan mendapat naungan Allah pada hari akhir. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina lalu berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Perkataan seperti itu pernah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam saat beliau menolak godaan dari Zulaikha. Dari kisah tersebut kita dapat melihat betapa kuatnya iman beliau. Padahal Zulaikha merupakan sosok wanita yang sangat cantik pada masa itu. Akan tetapi karena kekuatan iman dari Nabi Yusuf, beliau sangat tegas menolak ajakannya berbuat zina. Hal ini tidak hanya berlaku pada laki-laki saja, begitu juga dengan perempuan yang digoda laki-laki. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ia berkata, karena sesungguhnya kejadian itu bisa terjadi pada perempuan yang diajak berbuat zina seorang raja tampan. Lalu ia menolak ajakan tersebut karena takut kepada Allah, walaupun ia memiliki hasrat untuk itu. Namun di era sekarang ini sangat sulit menemukan orang yang mampu menahan godaan setan dari nafsu syahwat. Kita hanya bisa berdoa, semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan zina yang menghinakan. Amin ya rabbal alamin. Yang keenam, orang yang suka bersedekah. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan, maka insya Allah orang yang seperti ini termasuk salah satu golongan yang akan diselamatkan Allah pada hari akhir. Ungkapan tangan kiri tidak boleh mengetahui saat tangan kanan sedang bersedekah. Maksudnya adalah untuk menjauhi sifat riya. Karena keutamaan menyembunyikan sedekah, insya Allah akan mendapat pahala yang sempurna. Dan hal ini merupakan sifat dan sikapnya kaum muslimin yang taat dan takut kepada Allah.
Lalu yang ketujuh, seseorang yang berzikir sampai menetes air matanya. Sama halnya seperti bersedekah. Zikir yang dilakukan tanpa diperlihatkan kepada orang lain adalah ibadah yang bisa menghindarkan kita dari sifat riya. Zikir seperti inilah yang disebut dengan zikir yang tulus karena rasa cinta dan takut kepada Allah. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 90, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada Rabb-Nya dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami. Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa orang yang selalu bersegera dalam berbuat baik, selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun, insya Allah akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat kelak. Kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan naungannya kepada kita saat datang hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.